Halo Bunda, kali ini aku mau sharing resep bolen pisang pakai oven toaster. Kira-kira oven toaster bisa nggak ya buat manggang bolen? Nah, daripada penasaran, langsung aja yuk kita simak cara bikinnya. Langkah pertama, kita siapkan bahan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 10 sendok makan tepung terigu. Per sendok makannya itu takarannya 15 gram. Jadi totalnya 150 gram ya Bunda. Saya akan coba menggunakan tepung terigu protein sedang seperti ini. Kira-kira bisa nggak ya bolen pisang pakai tepung terigu protein sedang? Kita simak aja yuk Bunda. Lalu masukkan 5 sendok makan margarin atau mentega. Takaran per sendok makannya itu 15 gram. Kemudian kita uleni dengan menggunakan tangan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya sebelumnya. Kita uleni sampai tercampur rata dan sampai tidak lengket di tangan. Kemudian kita bulat-bulatkan dan kita bungkus dengan plastik. Lalu kita simpan ke dalam lemari es kurang lebih 15 menit. Sekarang kita pindah ke adonan B. Di sini ada 20 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 2 sendok makan gula halus. Lalu kita aduk sampai merata. Kemudian tambahkan 5 sendok makan margarin atau mentega. Selanjutnya kita aduk sampai adonannya berbulir-bulir. Kalau sudah seperti ini, kita tambahkan 75 ml air. Kita tambahkan sedikit demi sedikit. Kita uleni sampai adonannya seperti ini dan tidak lengket di tangan. Kita bulat-bulatkan, kemudian kita bungkus menggunakan plastik dan kita simpan di lemari es selama kurang lebih 15 menit. Sambil menunggu adonannya diistirahatkan, kita panaskan dulu 1 sendok makan margarin. Lalu kita panggang pisangnya sampai benar-benar matang. Jangan lupa dibalik ya. Nah, kalau udah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tunggu sampai dingin. Setelah 15 menit, kita buka adonan A dan kita bagi menjadi 20 bagian. Agar sama rata, kalian bisa timbang ya. Kemudian, bulatkan semua adonannya. Lalu kita tutup dengan plastik supaya adonannya nggak kering. Nah, ini untuk adonan B. Kita bagi juga menjadi 20 bagian. Setelah itu kita bulatkan semuanya. Setelah semuanya dibulatkan, kita akan mulai membentuk adonannya. Langkah pertama, kita gilas adonan B menggunakan rolling pin dengan dilapisi plastik supaya tidak lengket. Lalu letakkan adonan A di tengahnya, kemudian kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Kita lipat sisi atas dan sisi bawahnya. Lalu kita gilas lagi sampai adonannya tipis. Kita lipat sisi kanan dan sisi kirinya. Dan juga sisi atas dan bawah. Kemudian kita sisihkan. Kita lanjut ke adonan yang kedua. Untuk caranya sama ya seperti adonan yang pertama. Walaupun menggunakan tepung terigu protein sedang, ternyata adonannya mudah digilas dan mudah dibentuk.
Jadi buat Bunda di sini yang tidak mempunyai stok tepung terigu protein tinggi, Bunda bisa menggunakan tepung terigu protein sedang. Kita ulangi semua prosesnya sampai adonannya habis ya Bunda. Setelah adonan dibentuk semua, kemudian istirahatkan adonan selama kurang lebih 15 menit dengan ditutup kain atau plastik. Setelah 15 menit, kita akan mengisi adonan yang pertama. Caranya kita gilas dengan menggunakan rolling pin. Kemudian taruh pisang yang tadi. Tambahkan selai coklat atau bisa diganti dengan meses. Lalu kita lipat sisi kanan dan juga sisi kirinya. Kita gilas sisi bawah dan juga sisi atasnya, lalu kita lipat. Dan tata ke dalam loyang. Sebelumnya loyang telah diolesi dengan margarin. Kita lanjutkan adonan yang kedua. Karena hanya menggunakan oven toaster, satu loyang itu hanya muat untuk 8 bolen pisang. Lalu kita panggang selama kurang lebih 10 menit. Sebelumnya oven telah dipanaskan ya selama 5 menit. Sambil menunggu panggangan yang pertama, kita akan isi adonan berikutnya. Jika Bunda suka keju, Bunda bisa menambahkan potongan keju ke dalam isiannya. Panggangan pertama sudah mulai kecoklatan, bisa kita keluarkan lebih dahulu. Kemudian kita olesi dengan menggunakan kuning telur. Kita olesi permukaannya sampai merata. Lalu kita beri topping. Di sini saya menggunakan topping meses. Kemudian panggang lagi sampai matang merata. Setelah 10 menit, ternyata permukaan bolen bagian depan itu matangnya belum merata. Supaya matangnya merata, ini akan aku putar balik loyang bagian depan ke loyang bagian belakang. Lalu kita panggang lagi supaya matangnya merata. Karena hanya menggunakan oven toaster, kita harus sering cek ya Bunda, apakah permukaan bolennya itu udah matang belum. Nah, kalau belum matang, solusinya kita bisa putar balik loyangnya. Ini dia bolennya sudah matang. Ternyata walaupun hanya menggunakan oven toaster, bolennya bisa matang merata dan warnanya juga cantik ya Bunda. Ditambah kita hanya menggunakan tepung terigu protein sedang, bolennya juga bisa berlapis seperti ini loh Bunda. Jangan lupa coba di rumah ya.